Ya, kami kasih tahu ya. Kemarin sore di Solo itu hujan deras tuh Pak. Wow, semua angin ribut karu-karuan. Beberapa titik juga banjir. Bahkan acara Mas Wali di KPU juga diwarnai mati listrik. Di masyarakat Jawa, ini bisa sebagai tanda-tanda alam yang keberatan Mas Wali melanjutkan proses pencapresan. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Waduh ini. Hari ini banyak pendukung Gibran dan Jokowi yang kecewa berat. Tapi kalau Om Begawan tetap pakai logika waras, nggak bakal kecewa ya. Ya rupanya pasangan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran benar-benar resmi mendaftar ke KPU. Wah, Tuhan masih memberikan jalan bagi mereka. Ben seneng ini. Melanjutkan proses yang memang harus dituntaskan. Sebagai manusia, kita ikuti saja apa yang sedang berjalan ini. Wes Ben, di saat yang sama Pak Jokowi melantik Pak Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Pak Yassin Limpo. Menhan lama kembali ke jabatannya. Loh, tak kira yang dilantik itu Mas AHY loh. Yang kemarin sempat dipanggil ke istana. Wah, gagal maning ini. Nggak dapat hadiah untuk Mas AHY ini. Gak apa-apa Mas, tenang aja. Penting maju terus. Dukung Prabowo Gibran. Siapa tahu menang. Kan bisa jadi menteri nanti. Itu nek menang gitu loh. Itu seandainya loh, sekali lagi loh, seandainya menang loh. Lah yang terpenting, dengan resminya pasangan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju ini, tandanya perlawanan rakyat harus semakin digelurakan. Mari kita sama-sama memperjuangkan calon pemimpin yang bersih, yang tidak di bawah kepentingan siapapun, yang bisa diatur-atur. Ya kita perjuangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Calon pemimpin yang bebas dari beban politik, yang tidak punya masa lalu kelam dan bersih dari rekam jejak politik identitas. Lah mau bagaimanapun, pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan dan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju pernah sangat dekat dengan kelompok intoleran tadi loh. Nah ini Om Begawan melihat ini. Pak Jokowi memang telah berubah saat ini. Tidak menempatkan hati nurani lagi. Utamanya dalam mendukung orang yang akan jadi penggantinya. Apa Pak Jokowi lupa? Dengan berbagai pernyataannya. Ketika bertemu di berbagai elemen masyarakat. Bukankah Pak Jokowi pernah sampaikan itu? Presiden mendatang itu butuh orang-orang yang berani, punya nyali, konsisten, punya endurance. Larinya maraton orang ini. Apakah Pak Prabowo Gibran mencerminkan orang yang dimaksud Pak Jokowi, Pak Presiden? Lah Pak Prabowo pernah kabur waktu Orde Baru runtuh itu. Dia langsung terbang ke Yordania dan tinggal di sana 2 tahun. Yang kayak gitu disebut berani toh Pak Jokowi ini gimana? Lah wong dia bagian dari Orde Baru dan Pak Jokowi paham itu. Dia tahu benar rakyat marah pada waktu Pak Harto dan kroni-kroninya berkuasa saat itu. Ketakutan mantan Danjen Kopassus itu berlebihan hingga istrinya yang anak Pak Harto sampai diceraikan. Yang kayak gitu disebut berani api ye. Gimana dengan cawapresnya? Bagaimana nguji keberaniannya? Bila pengalamannya saja baru jadi wali kota belum genap 2 tahun. Menilai dengan tepat dilakukan Mas Wali agak susah no. Oh, anak presiden, anak penguasa. Lah mengapa? Lah wong dia anak presiden gimana kita bisa menilai dengan baik? Apa-apa kan tetap bapak. Lah misalnya nih, waktu dia mengusut perusakan makam non-muslim yang dilakukan oleh anak-anak atau memasang berbagai ornamen keagamaan di depan Balai Kota Surakarta itu, juga sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Apa itu simbol keberanian? Kalau toh pun ada yang nggak setuju, mau memprotes dengan apa yang dilakukan Gibran di Surakarta, apa yang berani? Ada yang berani memprotes dengan demo, dengan tutup jalan misalnya, dengan pertahanan di balai kota. Ayo nggak akan terjadi.
Ya soalnya Mabes Polri atau BIN bakal turun ke Solo, membubarkan itu semua. Mengganggu anak presiden itu dilindungi undang-undang. Siapa yang mau ngelamak, melawan? Ora wani. Nah, kan jadi ketahuan sekarang. Mas Wali beras-beras loh waktu itu. Das-des, gertak sana, gertak sini. Hadapi semua hambatan. Lah backingannya pusat kok. Backingannya kepala negara, Pak Presiden. Inilah yang membuat kita semua tidak bisa menilai dengan jernih. Dan dalam pidato di GPK tadi pagi, Pak Prabowo mengatakan minta mandat dari kita semua, dari rakyat Indonesia. Ya, wakau. Tidak akan kami berikan, Pak. Ya, mengapa begitu? Ya karena proses menuju pendaftaran hari ini penuh kegaduhan, penuh kejanggalan, penuh drama politik yang semuanya suara-suara kami Bapak abaikan. Suara-suara kami tidak didengar loh. Pak Prabowo mengabaikan telah kalah 3 kali pilpres. Ini suara kami. Bapak mengabaikan aturan batas usia cawapres. Ini suara rakyat. Akhirnya Paman Gibran yang jadi ketua MK mengabulkan gugatan. Kabeh kaya ngono. Mumet rakyat ini. Bukankah Pak Prabowo tahu? 2 orang ahli hukum yang mendukung Anda itu memprotes keputusan MK. Apa Bapak tidak menyimak pernyataan Pak Yusril dan Pak Jimli atas keputusan MK? Nah, lucunya ya Pak Yusril juga ini. Pak Yusril itu pakar hukum loh, ketatanegaraan. Seorang akademisi. Sudah tahu bahwa keputusan MK itu cacat logika, cacat hukum. Ada yang salah. Lucunya kok ya izin dukung loh. Ya kita ketawa loh. Wah, gimana Pak Yusril ini? Lucu ini. Lah, Bapak juga mengabaikan suara rakyat Solo yang gondeli Mas Wali untuk tetap menuntaskan jabatannya, menyelesaikan sumpah wali kota, menyelesaikan hingga akhir jabatannya untuk membangun Solo. Ya, kami kasih tahu ya. Kemarin sore di Solo itu hujan deras tuh Pak. Wow, angin ribut karu-karuan. Beberapa titik juga banjir. Bahkan acara Mas Wali di KPU juga diwarnai mati listrik. Di masyarakat Jawa, ini bisa sebagai tanda-tanda alam yang keberatan Mas Wali melanjutkan proses pencapresan. Ya monggo, bagi ngompols-ngompols yang tidak meyakini ini sebagai warning, kenapa harus memaksakan menjadi cawapres? Apakah Mas Gibran tidak yakin seandainya berpasangan dengan selain Pak Prabowo akan kalah? Apakah di pikiran Gibran terbersit bila diusung selain koalisi Indonesia Maju tidak ada partai yang mau? Apakah di hati Gibran tergambar misalnya bukan sekarang maju pilpres maka kesempatan itu bakal tertutup rapat? Loh ya ndak begitu. Lihatlah bagaimana saat Pak Prabowo tadi pagi berpidato. Meski singkat, separuh waktunya habis untuk nyebut elit partai yang datang. Ya, hingga hari pendaftaran kita belum mendapat apa yang mau diperjuangkan Pak Prabowo ini sebenarnya. Dia terus-menerus bercerita tentang programnya Pak Jokowi Trottil. Tidak ada hal yang spesifik yang disampaikan. Lah anehnya saat giliran Mas Wali bicara, malah dia menunjukkan atau memaparkan program secara jelas, gamblang. Ada dana abadi pesantren. Wah ini ngenteni ini. Ada kredit untuk startup milenial. Wah ini canom-canom ngenteni duit ini. KIS untuk pertambangan, perikanan dan pertanian serta ekonomi dan energi hijau untuk berkelanjutan. KUHP DKI gratis. Wah enak ini. Nunggu gratisan ini. Bagus sih programnya itu. Wah nyenengkeh itu. Tapi apakah itu semua bisa terrealisasi? Ingat loh. Di negara manapun termasuk sejarah kepemimpinan di Indonesia, program-program yang dijalankan pemerintah ya programnya presiden. Wakil presiden itu hanya memastikan visi misi kepala daerah, kepala negara, presidennya jalan. Wong wakil ini mau ngawak karo sikil ora ndundas kok. Nek ora ndundas ora diutek. Lah ini malah cawapresnya yang punya program. Lah kewalik. Oke lah. Bila itu yang diinginkan, bukankah lebih baik dibahas dengan tim, neng buri gitu loh. Masukkan gagasan program ke visi misi pasangan capres dan cawapres.
Aja durung-durung malah wakili sing ngomong. Lah dan akhirnya kita semua bisa menilai siapakah capres-cawapres yang layak. Yang mampu, yang benar-benar akan berjuang demi kita semua. Demi Indonesia. Bagaimana kita yakin seorang bisa memimpin dengan baik bila cara-cara yang ditempuhnya bukan cara-cara yang baik, bukan cara-cara yang elegan. Sekali lagi ya, mencari pemimpin itu bukan hanya yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang jahat untuk berkuasa. Iya, salam begawan, salam ngompol, tetap di Ngopini Politik. Sampai jumpa, dadah.